Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Human Resource Professional Indonesia yang ingin tahu tentang wajib sertifikasi kompetensi manajemen sumber daya manusia yang paling terbaru tahun 2022. Yuk, mari kita simak dan kita saksikan video saya berikut ini. Salam Human Resource Professional Indonesia. Salam kompeten. Tambah ilmu, tambah profesional, bersama kawan belajar Anda, Helmi Zainuri, praktisi dan konsultan manajemen sumber daya manusia Human Resource Professional Indonesia. Sahabat Human Resource Professional Indonesia, sebelum memulai video ini, tentu saja jangan lupa untuk subscribe dan komen video ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan ketik di kolom komen. Pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia tertuang dalam Kepmenaker nomor 115 tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Ibu Ida Fauzia pada tanggal 18 Agustus 2022. Berikut adalah 3 hal yang menjadi alasan dasar pertimbangan mengapa wajib sertifikasi kompetensi, yaitu yang pertama, untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang MSDM. Yang kedua, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Dan yang ketiga, untuk membangun hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Sebenarnya, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi ini sudah digulirkan pada tahun 2019 melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Tapi saat itu sifatnya masih berupa himbauan saja untuk mempersiapkan diri melakukan wajib sertifikasi yang rencananya waktu itu dilakukan mulai tanggal 21 Juli tahun 2021. Setelah kurang lebih kurun waktu 3 tahun, baru rencana wajib sertifikasi kompetensi MSDM mulai dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan dikeluarkannya Kepmenaker nomor 115 tahun 2022. Ada 10 poin isi Kepmenaker nomor 115 tahun 2022. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja bidang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, ada 3 tujuan pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi MSDM ini, dan 3 tujuan ini isinya sama seperti yang sudah dijelaskan sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Kepmenaker nomor 115 tahun 2022 ini. Poin yang ketiga, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja itu paling sedikit di 6 bidang.
yaitu pertama, bidang pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, bidang manajemen kinerja. Yang ketiga, bidang peningkatan produktivitas. Yang keempat, bidang hubungan industrial. Yang kelima, bidang sistem remunerasi. Dan yang keenam, bidang pengelolaan talenta. Poin keempat, pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja MSDM diperuntukkan bagi tenaga kerja yang menduduki jabatan yang setara dengan kualifikasi paling rendah jenjang 4 pada jenjang kualifikasi kompetensi nasional Indonesia MSDM. Tabel ini adalah tabel jenjang kualifikasi kompetensi nasional Indonesia MSDM nomor 297 tahun 2020. Ada 5 jenjang, yaitu jenjang 3, jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 7. Setiap jenjang ada penamaannya, kemudian setiap jenjang ada persyaratan minimal kompetensi yang harus dimiliki. Yang diwajibkan melakukan sertifikasi kompetensi bidang SMDM adalah jenjang 4, jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 7. Sedangkan jenjang 3 tidak diwajibkan. Berikut contoh kompetensi yang dipersyaratkan untuk jenjang 4. Kita ambil satu contoh saja, jenjang 4 dengan penamaan supervisor atau analis HR atau penamaan lainnya. Pada jenjang 4 ini ada 2 kompetensi yang dipersyaratkan. Yang pertama, menyusun uraian jabatan. Yang kedua, menyusun standar operasional prosedur manajemen sumber daya manusia. Untuk menyusun uraian jabatan, ini kode unit kompetensinya M70 SDM 01.010.2. Menyusun SOP MSDM, kode unit kompetensinya M70 SDM 01.013.2. Selain 2 kompetensi inti yang dipersyaratkan, kompetensi pilihan yang lain, ini contoh untuk kelompok B, 4 kompetensi yang dipersyaratkan sebagai kompetensi pilihan, yaitu yang pertama melakukan proses rekrutmen, yang kedua melakukan proses seleksi, yang ketiga melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja, dan yang keempat mengelola program orientasi kerja. Poin kelima, isi Kemenaker nomor 115 tahun 2022 adalah pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi kerja bidang manajemen sumber daya manusia diperuntukkan bagi tenaga kerja pada perusahaan menengah dan perusahaan besar. Dan yang keenam, jumlah tenaga kerja kompeten bidang manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Poin ketujuh, tenaga kerja kompeten dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apa yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan di sini adalah mengikuti peraturan yang tertuang dalam peraturan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam peraturan yang ada, proses sertifikasi ada 2 tahap. Tahap pertama, mengikuti pembekalan oleh LDP, Lembaga Diklat Profesi. Setelah pembekalan, LDP akan menghubungi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, untuk proses sertifikasi. Step kedua, mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh LSP. Dan jika kompeten, dinyatakan kompeten oleh LSP, maka LSP akan merekomendasikan untuk mendapatkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Dalam uji kompetensi, tidak ada pernyataan lulus atau tidak lulus. Pernyataan yang ada adalah kompeten atau belum kompeten. Alat uji kompetensi yang dilakukan adalah pertama, foto portofolio melengkapi bukti dokumentasi tertulis telah melaksanakan unit kompetensi. Kemudian yang kedua, mengikuti tes tertulis. Yang ketiga, mengikuti wawancara. Dan yang keempat, pihak LSP atau pihak penguji akan melakukan observasi. Poin ke-8, pemantauan dan evaluasi pemberlakuan wajib sertifikasi kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Poin ke-9, pada saat keputusan Menteri ini berlaku, sertifikat kompetensi kerja bidang manajemen sumber daya manusia yang telah dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi kerja dimaksud. Terakhir, poin ke-10, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 115 tahun 2022 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 2022. Demikian pembahasan tentang wajib sertifikasi kompetensi bidang MSDM ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.